pengurus, pengawas, para koordinator, para utusan anggota KPRI di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah tadi berkembang peserta yang ikut ya. Yang semula tadi 74, nah, kemudian saya minta info yang terakhir ternyata berkembang dengan pesat ya 95 ya, artinya ada 70% yang hadir. Tapi sebelum kita masuk di kegiatan ini Bapak Ibu, saya ingin memberikan pengantar sedikit tentang bagaimana penggunaan dari aplikasi ya. Kemudian ada beberapa kisi-kisi agar Bapak Ibu koordinator dan utusan nanti di WAK ada informasi tidak bisa, nah itu bisa membantu juga ya, penggunaan si pintarku ya. Saya coba ini dulu sebelum masuk di kegiatan inti ya Bapak Ibu. Ya, ini yang sudah saya share tadi di para koordinator ya. Kemudian mudah-mudahan di share di waktu utusan bisa ke share di para anggota yang ada di unit kerja masing-masing. Nah, di dalam pertama kita cari, Bapak Ibu bisa lihat di Play Store ya. Dari Play Store Bapak Ibu searching saja si pintarku, si pintar minku ya, pasti akan ketemu. Nanti akan ada si pintar ya, yang lainnya. Jadi cari yang akronimnya si pintarku, saya kira satu-satunya. Nah, ini datanya disimpan di cloud ya, penyimpanan di awan-awan ya, sehingga penjaganya pasti lebih sigap ya, lebih sigap dan lebih aman ya. Nah, oleh karena itu di si pintarku ini Bapak Ibu dari Play Store tinggal diklik aja, kemudian akan ada logo seperti yang ada kuning ini ya. Saya beri. Nah, ini akan ada logo ini di tempat Bapak Ibu ya. Kalau berhasil maka akan seperti ini Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa login, tetapi menu pertamanya pasti ini si pintarku ya, kemudian ada menu-menu toko, kemudian ada gambar menu sliding, yaitu ini adalah iklan-iklan yang bisa diberikan, dan ini adalah menu-menu promo Bapak Ibu. Semua bisa lihat, tanpa anggota pun bisa melihat, tetapi tidak bisa masuk di dalamnya kalau bukan anggota ya. Maka Bapak Ibu bisa masuk ke anggota, sementara ini bisa menggunakan user sama passwordnya NIP atau nomor pegawai kita ya. Dari sini Bapak Ibu bisa nampak passwordnya Bapak Ibu harap segera dirubah Bapak Ibu, yaitu melalui keamanan akun. Dari keamanan akun ini Bapak Ibu bisa password lama yaitu NIP diganti baru ya, sesuai dengan yang Bapak Ibu inginkan ya. Kadang-kadang saya sendiri berkali-kali ganti-ganti password biar aman, tapi malah lupa saking amannya ya. Bapak Ibu jangan khawatir, ke admin kami nanti akan di reset ulang ya, atas nama Bapak Ibu ya. Nah, kalau seperti ini maka aman Bapak Ibu ya. Maka gunakan dengan optimal untuk segera mengganti password. Nah, ini langkah yang penting untuk kita lakukan. Kemudian apa yang dilakukan di simpan pinjam? Maka setelah kita melakukan NIP ya, kemudian pilih nomor rekening, kita bisa lihat saldo tabungan kita. Kemudian tabungan kita seperti di perbankan, pergeseran dana itu seperti apa, ada dimutasi tabungan. Nah, termasuk ada juga saldo pinjaman. Nah, kalau ada pinjaman maka jadwal angsurannya berapa, tiap tanggal berapa itu akan ada informasi yang diberikan. Ya. Kemudian menu di simpan pinjam Bapak Ibu bisa nampak seperti ini. Ya.
setelah bisa masuk, tandanya ini akan ada tabel-tabel pinjaman yang bisa kita lihat. Kemudian ada nomor rekening kita, ya, maka bisa nampak bintang-bintang ini memang tertutup Bapak Ibu. Ya. Tetapi kalau kami memunculkan ada mata di sini, ya diklik saja maka muncul angkanya. Jadi kalau pas rame-rame arisan, dibikin aja matanya dinonaktifkan ya, biar yang di samping-samping melirinya tidak tahu. Ya. Ini yang bisa kita lihat. Kemudian mutasinya akan seperti ini Bapak Ibu. Nah, kemudian kalau di pinjaman nanti akan menu seperti sini, yaitu nomor rekening, kemudian pinjamannya yang pada waktu kita transaksi akadnya flat atau menurun. Ya, ini yang terlihat. Kemudian jadwal angsurannya tiap bulan kapan saja dan berapa. Ini dicantumkan seluruhnya sampai sesuai dengan perjanjian kita, karena sesuai dengan akad kita. Kalau menurun maka akan selalu berkurang terus. Nah, kemudian dari simpan pinjam sekilas seperti itu nanti Bapak Ibu bisa mengoptimalkan karena sudah ada di sudah di download Bapak Ibu. Kemudian bagaimana kalau di aplikasi toko? Kami bercita-cita juga seperti kita jadi Shopee ya, atau jadi Tokopedia. Ya. Maka itu butuh waktu Bapak Ibu membalik. Ya. Sementara kita karyawan KPRUM kan sudah puluhan tahun, ya. Sehingga kalau dibalik, dirubah ya, untuk menjadi mindsetnya digital, ya itu butuh waktu ya Bapak Ibu. Ya. Itu harapan kita tahun 2026 nanti bisa memberikan mereka beberapa pelatihan terus sehingga bisa update. Mudah-mudahan pergerakan itu bisa terjadi, maka kita bisa Bapak Ibu sambil di kantor melihat ada promo-promo, bisa pilih-pilih, masukkan keranjang ya. Kemudian mereka menyiapkan ya, Bapak Ibu mampir setelah dari kantor mampir, kemudian bisa nyangking pulang ya. Tentu setelah membayar ya Bapak Ibu. Ya, itu yang bisa kita lakukan. Tapi itu adalah langkah berikutnya ya. Tetapi yang langkah yang Bapak Ibu bisa nikmati ada selalu update harga barang baru. Harga baru mana yang tidak selalu bisa bersaing Bapak Ibu. Ya. Tetapi di dalam barang-barang tersebut ada yang lagi promo bisa Bapak Ibu lirik. Ya. Tentu harapan kami kalau lebih mahal dikit 50, 100 ya tetaplah istiqomah ke KPRI ya. Karena itu akan meningkatkan SHU dan kebersamaan kita, di mana nanti akan bisa orang sakit bisa kita ikut memberikan kontribusi dan lain sebagainya. Ya. Nah ini menu kalau kita sudah login, maka kita bisa melihat barang-barang yang lebih spesialis lagi dan bisa kita klik ya, kita pilih ya, nanti akan total itu, kemudian masuk kredit atau nanti kita bayar tunai ya. Kalau tunai berarti Bapak Ibu ke toko dan bisa digunakan. Nah ini barang-barang yang bisa Bapak sortir macam-macam, melihat di katalog di sini misalnya permen coklat ya. Permen coklat yang beraneka ragam ya. Dari beraneka ragam itu Bapak Ibu bisa pilih. Nanti kalau dipilih akan seperti ini Bapak Ibu menunya ya, kita pilih-pilih berupa jumlah apa ya, yang kita tentukan. Kemudian di sini akan ada total harganya di sini. Totalnya ada berapa? Nah, itu nanti terakhir akan menentukan barang-barang yang akan kita bayar. Ini transaksi ini ada pilihan cash, piutang atau batal. Ya. Kemudian kalau cash dengan proses ya berarti mereka akan nanti akan menyiapkan. Gambarnya seperti itu Bapak Ibu, beberapa hal. Tapi yang penting itu adalah bagaimana kita mengoptimalkan di langkah pertama, yaitu mengubah passwordnya. Rasanya itu Bapak Ibu. Berikutnya ada beberapa SOP yang kita lakukan di
kegiatan rapat anggota, terutama di RAPB, ya, yaitu ada beberapa kegiatan inti, yaitu di penentuan quorum. Di dalam quorum biasanya di ADART kita adalah 50% plus 1 ya, baru bisa kita laksanakan. Alhamdulillah kita bisa kita ketahui bersama yang ada 95 ya, dari 136 kurang lebih 70%. Ya. Jadi kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Nah, ini adalah SOP Bapak Ibu. Langkah kedua ada yang hijau. Nah, SOP yang kedua biasanya perlukah tata tertib ini kita bacakan? Kira-kira Bapak Ibu yang ada di dalam genggaman Bapak Ibu ya, perlu apa tidak? Siap ya? Bapak ini memang melihat pucernya 66 ya. Butuh waktu lama ini. Oke, kita lanjut ya. Untuk tata tertib kita lanjutkan, tidak perlu harus dibaca. Selanjutnya kita sebelum langkah ini kita menemui kegiatan rapat anggota tahunan, yaitu notula ini Bapak Ibu. Notula yang kita sahkan kemarin, kita tentukan dari rapat anggota itu, kemudian notulanya ini catatan, itu kemudian kita sepakati bersama. Notulanya ini perlukah kita baca ulang lagi ya, secara optimal beberapa lembar ini Bapak Ibu, dibaca atau tidak kira-kira? Oke, kalau lanjut kita dok